Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Dan kali ini Mak Saufa mau ngajakin bunda-bunda semua untuk ngobrolin soal ekonomi lagi ya. Yang terbaru nih bahwa di negara kita Indonesia yang tercinta ini bakal ada kenaikan PPN sebesar 12%. Nah, sebelum kita ngebahas PPN naik 12%, jadi sebenarnya PPN itu apa sih, Mak? PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Ya, jadi pajak ini yang akan harus kita bayarkan setiap kita membeli barang-barang ya. Contohnya aja kita beli sepatu harga 100.000, ada PPN-nya 12%. Artinya PPN-nya 100.000, 12% jadinya 12.000. Jadi harganya jadi 112.000. Seperti itulah ya kira-kira. Tapi dengar-dengar PPN 12% ini hanya untuk barang-barang mewah aja. Tapi nggak tahu juga sih nanti pelaksanaannya apakah akan berdampak bagi kita warga menengah ke bawah. Karena apabila ada pajak pertambahan nilai ya, kenaikan di barang-barang mewah tentunya kita pasti ada dong ya dampaknya. Entah itu kenaikan harga bahan pokok atau kenaikan apa seperti itu. Biasanya sih dari hal kecil, kenaikan kecil tuh jadi menyeluruh, semuanya jadi ikut naik. Nah, berikut Mak Saufa ada beberapa tips apabila terjadi kenaikan harga dampak dari PPN, kenaikan PPN 12%. Yang pertama, kita bisa mulai mengubah budgeting kita dan mencoba untuk menyesuaikan dengan pengeluaran-pengeluaran supaya tidak terlalu kerasa gitu dampaknya ya. Contohnya aja kayak pengeluaran untuk hiburan, pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang mewah, pengeluaran-pengeluaran untuk kita kayak hiburan seperti itu bisa kita kurang-kurangin. Kita bisa mulai mencoba untuk mencari hiburan-hiburan yang lebih murah meriah, yang lebih terjangkau. Contohnya aja kita membeli bahan mentah, terus kita masak sendiri di rumah, masak sesuatu yang spesial, makan bareng keluarga. Atau kita bisa jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan ini tuh yang cari yang destinasi yang istilahnya itu kayak ke sawah atau ke kayak jalan-jalan ke tempat yang budgetnya lebih terjangkau. Selanjutnya tips yang kedua, kita bisa berpikir ulang untuk membeli barang-barang mewah. Jadi kita seumpama dulu mungkin memiliki kayak hobi beli tas branded, apa baju branded seperti itu ya, kita bisa mulai membeli barang-barang yang tidak mewah aja, maksudnya yang biasa, yang penting ganti, yang penting baru, yang penting rapih, bersih, wangi seperti itu. Intinya mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bikin keuangan kita berantakan. Atur ulang budgeting kita, lebih fokusin ke kayak nabung-nabung seperti itu. Boleh sih kita hiburan, tapi jangan lupakan ya kalau bisa sih sama antara hiburan dan nabungnya sama, atau lebih besar nabungnya seperti itu. Nah, apabila kenaikan-kenaikan harga ini berdampak pada bahan pokok, nah kita bisa mulai dengan mengubah budgeting kita untuk pengeluaran bahan-bahan pokok, kayak nambahin budgeting kita. Nah, bagaimana Mak kalau kita nambah budget? Tentunya pemasukan kita kan masih sama. Nah, kalau bisa ya, kalau kita tahu bahwa pengeluaran lebih banyak, artinya kita harus mencari pemasukan yang lebih banyak juga. Contohnya kita bisa mencari penghasilan tambahan, atau kita bisa menghemat di yang lainnya gitu ya, budget alokasi yang lainnya bisa kita hematin, kita tekan supaya untuk menyeimbangkan ekonomi yang kita miliki seperti itu ya. Pada dasarnya kita tidak bisa memungkiri kenaikan-kenaikan bahan pokok itu setiap tahun pasti ada ya. Pasti ada, meskipun kayak telur, kita tahu sendiri kan telur dari harganya dulu itu sekilo 20, sekarang berapa? Sekarang naik jadi 31.000. Jadi udah 11.000 sendiri kan naiknya. Jadi nggak bisa dipungkiri sih pasti akan ada kenaikan-kenaikan harga tersebut. Tapi sebenarnya kita bisa kok menyeimbangkan ekonomi kita. Seumpama kita tadiannya beli telurnya sekilo, ya udah kita jadi belinya setengah kilo aja seperti itu. Pokoknya caranya bagaimana supaya kita itu bisa menyeimbangkan ekonomi kita. Jangan sampai pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan.
Karena tanpa disadari kita mungkin bisa belanja hemat, kita bisa masak hemat, kita bisa tapi di waktu-waktu tertentu kayak liburan gitu kita jadi jor-joran, liburan terus mengeluarkan biaya yang berlebih untuk liburan, untuk beli ini itu, untuk stokin ini itu seperti itu ya. Jadi kadang hal kayak gitu tuh bisa kita tekan dan bisa menyeimbangkan ekonomi kita. Contoh kecil aja nih, emak sendiri kalau seumpama tiap hari Minggu, quality time bersama keluarga seperti itu, kadang nggak sadar gitu ya, beli bensin 100.000, makan 100.000, entar anak-anak jajan 50.000, udah kerasa banget kan segitu juga. Jadi, mungkin kalau semua besok muter-muter bisa kita, 2 minggu sekali seperti itu. Jadi yang biasanya seminggu sekali kita ubah jadi 2 minggu sekali. Intinya kita bisa meriset ya, mengubah lagi, mengalokasikan ulang pengeluaran-pengeluaran kita supaya sesuai sama ekonomi yang kita miliki. Jangan menambah hutang, terus pikir ulang untuk membeli barang-barang branded, barang-barang mewah. Terus kita fokuskan juga untuk menabung ya. Jadi menabung sedekah antara menabung, sedekah dan hiburan itu tuh kalau bisa diseimbangin. Semoga saja kita para ibu rumah tangga, ekonomi kita makin maju, makin lancar. Kita juga ibu rumah tangga selalu bahagia, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Tetap semangat belanja, masak untuk keluarga tercinta di liburan akhir tahun seperti ini. Semoga bunda-bunda senantiasa bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Jangan lupa untuk mencatat apa-apa aja yang udah kita keluarkan supaya nanti di pertengahan bulan kita bisa cek-cekin nih pengeluaran-pengeluaran kita supaya tetap pada porosnya atau sesuai sama koridor-koridor yang udah kita bikin di budgeting kemarin. Apabila terjadi budgetnya berantakan karena mungkin ada alokasi-alokasi liburan yang tidak terencana itu keluar, kita bisa mulai menabung ya, menabung untuk mengganti uang yang udah kita pakai seperti itu. Itu juga bisa banget ya bunda-bunda. Intinya dalam ekonomi rumah tangga kita harus pintar-pintar mengatur, mengelola, dan menghandle ya. Supaya nanti apabila ada sesuatu yang terjadi pada ekonomi kita udah siap, kita udah ada uang darurat, uang cadangan, dan uang jaga-jaga. Dan demikianlah vlog emak kali ini. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.